Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rajil dan kawan-kawan saya dari Budur nih. Kita di sini lagi di tempat kerajinan gerabah apa Pak? Sani Potri. Sani Potri. Ini Pak, saya mau tanya tentang apa itu? Tentang kerajinan gerabah. Ya. Monggo. Ya. Pertama saya perkenalan dulu ya. Nama saya Pak Marco, itu yang owner dari Sani Potri. Alamatnya di Blipoh, Karanganyar, Borobudur. Nanti saudara yang mau datang ke sini atau praktek atau belanja-belanja silahkan. Nah, tentang pertanyaan Mas yang namanya gerabah. Ya, gerabah. Gerabah itu semua alat rumah tangga maupun aksesoris yang terbuat dari tanah liat. Terus kemudian tanah liat itu setelah diproses itu finishingnya dibakar. Nah, itu namanya gerabah. Ya. Jadi kesimpulannya teman seperti itu. Terus ada lagi. Kalau Tentang sejarah. ya, ini mau tanya itu tentang sejarah Sani Potri. Sani Putri nih Pak. Iya, iya. Sani Potri itu, Sani itu kan nama seorang ibu sebetulnya, ibu saya. Kita mengambil nama ibu karena kita ngalap berkah ya, gitu. Nah, Sani Potri itu bisa diterjemahkan juga gerabah, itu kan bahasa Inggris ya. Iya. Tapi tentang sejarah adanya gerabah, kerajinan gerabah di sini itu kita mulai dari seorang tokoh ya, seorang tokoh dulu yang mewariskan kerajinan gerabah ini sampai turun temurun. Itu dimulai dari namanya Nyai Kalipah. Ya, makanya di sini disebut Blipoh. Nah, itu karena dinisbahkan namanya itu dari nama beliau, namanya Nyai Kalipah itu. Jadi asal muasal desa ini. Asal muasal desa ini, dusun ini. Nah, beliau Nyai Kalipah itu datang dari kerajaan Medang Kamolan yang dulu mendirikan Borobudur. Jadi tradisi ini sudah berlangsung sangat lama dan sudah turun temurun. Nyai Kalipah itu datang dari Medang Kamolan itu karena ada sebuah konflik keluarga dari dinasti Sanjaya, juga dari dinasti Syailendra. Tapi saya tidak akan mengungkapkan itu karena beliau memang mewanti-wanti untuk tidak itu diungkapkan. Ya, bisa dipublikasikan. Tidak bisa dipublikasikan. Bahkan beliau sendiri yang namanya Nyai Kalipah itu sebetulnya juga namanya bukan Nyai Kalipah aslinya, tapi dia pakai nama samaran. Dan beliau juga mewanti-wanti tidak menyebutkan nama aslinya. Cukup saya itu Kalipah gitu aja. Kalipah, kali itu sudah menyebutkan artinya sungai. Ya, kalau pah itu juga bisa disebutkan poh. Poh itu adalah tempat tinggal sementara sebetulnya. Nah, kemudian setelah beliau itu singkatnya beliau itu datang dari Medang, kemudian sampai di sebuah daerah, terus kemudian dia mendirikan sebuah tempat tinggal sementara, ya. Terus beliau menetap di situ. Nah, seiring dengan waktu menetapnya beliau itu juga diikuti oleh penderek-penderek beliau. Kan yang namanya orang kerajaan itu dulu kan pasti punya abdi dalem, punya abdi dalem, punya abdi kinasih. Nah, itu abdi-abdi kinasih itu yang ikut datang ke dusun ini sebelum jadi dusun ini. Nah, kemudian beliau itu secara pribadi dia itu punya keterampilan membuat tembikar atau membuat gerabah. Tembikar itu sama dengan gerabah. Itu dimulai dari cuman alat-alat rumah tangga biasa. Kayak kuali, kayak cobek gitu. Berarti Keren tahu nggih? Keren itu untuk apa ya istilahnya kompor, tapi penggunaannya dari bahan bakar. Nah, dari bahan bakar kayu. berarti arang itu Pak. Nah, bukan. Buat
Bukan dari kayu, langsung dari kayu, ya. Luweng kayak luweng itu loh, tapi modelnya cuma satu. Kalau di daerah sana istilahnya pawon itu, Pak. Nah, pawon. Nah, itu. Terus sebelum dari Dinas Desa Lentera itu membangun Borobudur itu kan juga butuh namanya alat-alat rumah tangga untuk mensuplai makanan kan. Iya. Nah, untuk mensuplai makanan. Nah, itu diyakini bahwa beliau itu yang menyediakan alat-alat rumah tangga itu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan makanan daripada orang-orang yang membangun Borobudur. Itu bisa dibuktikan dengan adanya relief Candi Borobudur. Ya, itu yang ada relevansinya atau ada benang merahnya antara cerita itu yang ada di panel itu dengan kegiatan yang ada di sini, yaitu pembuatan gerabah. Nah, itu dari segi sejarah seperti itu. Kemudian berkembang dari anak cucu beliau itu. Nah, termasuk juga untuk mendukung daripada keberadaan beliau, ya, itu ada salah satu tokoh namanya itu Ki Surodipo. Ki Surodipo itu beliau itu seorang ahli pertanian. Kalau cerita ini memang kita dapatkan dari tutur tinular, artinya dari mbah-mbah kita itu hanya bercerita seperti itu, tidak secara tertulis, juga tidak secara terdokumentasi, tapi itu dituturkan lewat mulut ke mulut. Nah, dan itu sangat efektif sebetulnya. Jadi kalau dulu saya waktu kecil juga iki mbiyen saka ngendi, ini dari mana atau mbok? Ya saka mbahmu. Mbahmu dari mana? Nah, itu dirunut beliau itu hanya mengatakan satu kata dari orang-orang sini itu cuman Nyai Kalipah. Nah, Nyai Kalipah yang sudah saya sebutkan tadi. Itu. Nah, kemudian Ki Surodipo itu di sini itu mendukung keberadaan Nyai Kalipah dengan keluarganya, juga dengan abdi dalamnya itu sebagai ahli pertanian. Itu situsnya masih ada kalau dengan situs-situsnya masih ada, termasuk tempat tinggal beliau di mana itu masih ada. Cuman sekarang petilasan pekuburannya mah nggak ada karena itu kan sudah lama sekali. Era Mataram kuno kan, era Mataram Hindu, era Mataram Buddha. Jadi masih seperti itu. Nah, dari beliau itulah kami anak cucu daripada Nyai Kalipah itu meneruskan tradisi tersebut. Meneruskan tradisi tersebut sampai sekarang, dan alhamdulillah karena situasi dan kondisi sekarang itu sudah mendukung tentang pariwisata, akhirnya kita bertransformasi yang dulu hanya menyediakan alat-alat dapur, nah kemudian sekarang menyediakan aksesoris, kemudian alat-alat yang lain yang istilahnya sesuai dengan zamannya gitu. Berarti dari generasi ke generasi muncul yang baru gitu, inovasinya itu ya? Inovasinya terus menerus ada. Ini juga berkat pembinaan dari pemerintah juga. Mulai tahun 78 kita tuh dibina. Tapi perjalanan dengan waktu ini memang kita butuh proses ya. Butuh proses untuk kita sampai seperti ini itu prosesnya sangat lama dan juga sangat rumit sekali ya, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sini. Kemudian dari kami sendiri itu juga merasa bahwa kami itu dulu juga belum pikirannya sampai ke sana. Nah, setelah dari teman-teman pariwisata, kemudian pelaku-pelaku usaha, terus dari pemerintah juga itu membuka istilahnya open minded lah, membuka wawasan kita. Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Oh iya. Kalau tentang proses pembuatannya gimana Pak? Ya. Kalau proses pembuatannya sebetulnya ini sederhana sekali. Tapi juga membutuhkan keahlian khusus. Artinya kalau di sini itu Nyai Kalipah itu istilahnya mewajibkan kepada anak cucunya, terutama yang perempuan-perempuan itu untuk meneruskan usaha gerabah ini. Jadi kalau yang laki-laki itu menyediakan atau memprepare alat-alat ataupun bahan-bahan baku, kemudian pembakaran sampai pemasaran. Tapi yang membuat khusus di sini itu semua perempuan. Prosesnya begini, itu pertama kita itu mencari bahan baku. Bahan bakunya itu dari tanah liat.
Ini tanah liat itu ada di sekitar sini, semua tersedia di sini. Tersedia dari di alam, sini. Pak. Dari alam, memanfaatkan alam lingkungan. Kemudian itu diproses. Kalau dulu diinjak-injak masih diinjek-injek itu, nah, sekarang sudah pakai alat, sudah pakai mesin digiling. Setelah itu sudah siap ya seperti masnya tadi. Nah, itu kemudian baru diproses. Prosesnya itu pakai tangan, ya. Jadi ini masih pakai manual, pakai alat putar. Ya. Kemudian kalau misalkan kita bikin kuali lah istilahnya, itu ada beberapa proses yang dijalankan. Proses pertama itu bikin bagian tertentu, bagian atas, kemudian disambung bawah, kemudian membentuk elipnya, terus dan sebagainya, sampai kering, ya, sampai menjadi elip itu menjadi seperti bola itu, ya setengah bola itu. Nah, kemudian itu baru dikeringkan, terus dibakar. Tentang alatannya bisa, ya. Tadi jenengan sudah melihat alat putarnya itu namanya perbot. Itu Ya, perbot. Ya, perbot. Terus kemudian ada kain kecil yang digunakan untuk menghaluskan. Nah, itu namanya dalim. Ya, dalim itu kalau orang Jawa ngedal ke lim. Jadi mengeluarkan perkatnya itu. Nah, terus kemudian ada kisik, itu digunakan untuk ngisik-isik. Ngisik-isik itu bikin halus. Untuk proses yang setelah agak mengkel istilahnya, agak kering, setengah kering, itu baru dikisik namanya. Itu dari bambu. Terus kemudian untuk membuat halusnya bagian dalam itu pakai batok kelapa, itu dikatakan sini secang namanya. Untuk melurus, untuk membuat halus bagian dalam. Kemudian kalau sudah hampir kering, itu ada alat yang namanya usik-usik. Nah, itu untuk mengusik. Mengusik itu membuat halus juga, tapi itu dari batu. Dari batu khusus, nggak cuma batu-batu biasa. Batu biasa. Ya, batu khusus yang itu halus, kemudian untuk menghaluskan itu. Ya. Setelah itu, kemudian proses terakhir itu pengeringan. Pengeringan harus betul-betul kering dan tidak boleh langsung kena matahari langsung, ya, karena itu akan membuat retak-retak. Jadi kita harus berproses. Makanya kan lama kan kita membuat itu tidak butuh 1-2 hari sampai, bahkan kalau cuaca itu dalam keadaan mendung atau hujan, itu bulan-bulan Januari, Februari itu bisa 10 hari, paling tidak 10 hari. Itu sing biasa. Kalau sampai gentong besar-besar itu bisa 1 bulan itu. Lama ya, Pak? Lama, karena memang proses pengeringannya itu harus pelan-pelan. Nah, inilah warisan leluhur, ya, yang masih kita lestarikan. Itu di samping ada nilai ekonomi, tapi juga ada nilai-nilai filosofi tertentu yang bisa kita resapi, juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Kesabaran itu, ya. Jadi karena kesabaran itu modal utama. Yang kedua adalah hidup itu, kalau Mbah Khalifah dulu mengenai hidup ini adalah melayani. Ya, hidup melayani, kemudian dengan kesabaran. Insya Allah nanti kita akan terpuaskan secara batin. Uang, finansial, harta itu tidak memberikan kepuasan. Tapi yang namanya kebahagiaan itu apabila kita itu memberikan kebahagiaan dan memberikan pelayanan terbaik bagi orang lain. Gitu. Apa? Penjualannya habis itu nanti tanya soal pandemi. Oke. Pandemi sama nggak pandemi. Oke, siap. Yuk. Iya, Pak. Yeah. Penjualan pas ini Saat pandemi. Saat pandemi itu gimana, Pak? Oh iya. Kalau pandemi itu kan efeknya mendunia, ya. Iya. Nah, tapi kita bercerita tentang Depok sendiri, itu dampaknya tentu ada untuk wisatawan yang datang. Itu yang sama sekali macet sampai sekarang belum datang, itu yang dari mancanegara. Nah, kalau dari lokal dari wisatawan Nusantara itu alhamdulillah sudah banyak yang datang, kemudian sudah 80%, ya. Pas saat pandemi, rame-rame pandemi itu bahkan sampai 0%. Tingkat kunjungan di sini tuh udah 0%. Tapi alhamdulillah keberkahan dari Tuhan itu, Allah itu nggak akan membiarkan hambanya untuk
istilahnya tidak makan, untuk tidak bisa mencukupi kebutuhan. Justru malah di saat pandemi itu produk-produk yang sifatnya itu tradisional seperti dulu itu justru malah naik, ya, malah naik permintaannya, ya, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal, istilahnya untuk Kabupaten Magelang itu malah banyak sekali. Bahkan ada juga ini produk untuk bikin tempat makan kelinci itu sampai ke luar daerah, ada sampai Karawang, ada sampai Jakarta, itu pakai anak-anak muda pakai online, ya, pakai online. Kalau saya orang-orang tua ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuman membuat aja anak-anak muda yang aktif di sosial media. Alhamdulillah itu sangat menolong sekali. Itu kalau untuk masa pandemi ini. Nah, pandemi itu bagi kami, bagi masyarakat kampung itu sebetulnya secara kesehatan itu tidak berpengaruh. Karena zero di sini, nggak ada yang kena, zero. Ya. Kenapa? Karena aktivitas kita di luar ruangan, kena matahari langsung, pas bakar itu panasnya juga sekitar 700 sampai 800 derajat kan? Panas banget. Panas sekali, keringat keluar semua. Makanya alhamdulillah apapun namanya, yang namanya itu corona kayak covid kayak itu, alhamdulillah itu berkat seperti itu kita terhindarkan. Pengen ada cerita lucu? Gimana itu, Pak? Pengen ada cerita lucu ya. Ini begini, waktu dulu itu pas ramai-ramainya covid itu kan pemerintah menyediakan parcel itu, bantuan, paket-paket bantuan yang disampaikan langsung ke masyarakat. Lah kami itu ikut membagikan kepada mereka simbok-simbok yang di kampung-kampung itu, ya itu kita sampaikan itu dengan, "Bo, ini ada bantuan dari pemerintah karena covid." Nah mereka mengatakan begini, "Makasih sekali, tolong sampaikan kepada Mas Covid ya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat." Nah ini karena mereka nggak tahu, justru nggak tahunya itu membuat mereka sehat. Gitu. Siapa covid gitu ya? Iya. Gitu. Orang mana gitu? Iya. Taunya kan yang berikan bantuan itu covid itu, buat jelaskan covid itu penyakit, Bu. Penyakit apa? Biasa nek saya itu pilek udah dari dulu. Saya dari kecil itu kena penyakit pilek itu biasa katanya begitu. Closing. Ada lagi? Closing. Ya. Terima kasih. Closing. Oke. Baik, Pak, terima kasih Ya. atas Bapak siapa tadi? Pak Marco. Pak Marco. Pak Marconi. Terima kasih sebetulnya. sama Pak Marco buat informasinya nih. Betul. Sip. Dari mana? Sani Potri Nglipoh. Limpoh. Ya, Potri ya. Sari Potri. Potri. Sani Potri. Potri. Ya. Nglipoh. Ya. Oke, closing. Sekian video kita. Nanti Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih.